Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Monita. Saya akan membahas contoh kasus fuzzy interaction system diagnosa penyakit rubella menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. Pembahasan didapatkan dari Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi tahun 2019, volume 1, nomor 3, halaman 11-16 dengan judul Diagnosa Penyakit Rubella menggunakan metode fuzzy Tsukamoto oleh Widya Febriani, Gunadi Widi Nur Cahyo, dan Sumijam. Rubella atau yang lebih dikenal dengan campak jamal adalah infeksi virus ditandai dengan ruam merah pada kulit. Penyebab rubella adalah togavirus sejenis rubivirus dan termasuk golongan virus RNA. Virus ini berkembang biak pada nasofaring dan kelenjar getah bening. Penyakit terjadi pada 4-7 hari setelah virus masuk tubuh. Gejala rubella ditandai dengan demam dan bercak merah disertai pembesaran kelenjar limfe di belakang telinga dan leher belakang. Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrol pemecahan suatu permasalahan yang sesuai untuk diimplementasikan ke dalam suatu sistem, mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, jaringan visi, multi-channel, atau workstation berbasis akuisisi. Himpunan fuzzy adalah sekumpulan prinsip matematik sebagai penggambaran pengetahuan berdasarkan derajat keanggotaan daripada menggunakan derajat rendah dari logika biner klasik. Fuzzy Tsukamoto adalah suatu metode alternatif yang bekerja dengan mengelompokkan data, tetapi sulit untuk menentukan nilai fungsi keanggotaan. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus direpresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan dengan tegas berdasarkan alpha predikat. Tahapan pada fuzzy Tsukamoto terdiri dari 4, yaitu 1. Falsifikasi, 2. Operasi fuzzy logik, 3. Implikasi, 4. Diversifikasi. Contoh kasusnya ya. Dalam pendeteksian penyakit rubella terdapat 3 variabel fuzzy, yaitu bercak merah, pembesaran kelenjar getah bening, dan demam. Demam memiliki domain berkisar 1 sampai dengan 10, bercak merah memiliki domain berkisar 1 sampai dengan 5, dan pembesaran kelenjar getah bening memiliki domain berkisar 1 sampai dengan 10. Output dari perhitungan fuzzy adalah seorang mengalami gejala rubella atau normal dengan domain kisaran 1 sampai dengan 10. Diketahui nilai demam adalah 3, nilai bercak merah adalah 2, dan nilai pembesaran kelenjar getah bening adalah 5. Berapakah nilai yang didapatkan dari proses perhitungan dengan metode Tsukamoto dengan ketentuan rule sebagai berikut. Rule pertama, if demam rendah, n bercak merah sedikit, n pembesaran kelenjar getah bening kecil dan normal. Rule 2, if demam rendah, n bercak merah sedikit, n pembesaran kelenjar getah bening besar dan normal. R3, if demam rendah, n bercak merah banyak, n pembekakan kelenjar getah bening kecil dan normal. R4, if demam rendah, n bercak merah banyak, n pembesaran kelenjar getah bening besar dan rubella. R5, if demam tinggi, n bercak merah sedikit, n pembesaran kelenjar getah bening kecil dan normal. R6, if demam tinggi, n bercak merah sedikit, n pembesaran kelenjar getah bening besar dan rubella.
R7, if demam tinggi and bercak merah banyak and pembesaran kelenjar getah bening kecil, dan rubella. R8, if demam tinggi dan bercak merah banyak and pembesaran kelenjar getah bening besar, dan rubella. Berikut tampilan gambar kurva variabel demam dengan himpunan Fuzzy rendah dan tinggi. Demam rendah bernilai 1 jika X kecil sama dengan 1, bernilai 10 dikurang X per 10 dikurang 1 jika X kecil sama dengan 1 dan X besar sama dengan 10, bernilai 0 jika X besar sama dengan 10. Demam tinggi bernilai 0 jika X kecil sama dengan 1, bernilai X kurang 10 per 10 dikurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 10, bernilai 1 jika X besar sama dengan 10. Gambar kurva bercak darah dengan dua himpunan Fuzzy yaitu sedikit dan banyak. Bercak merah sedikit bernilai 1 jika X kecil sama dengan 1, bernilai 5 kurang X per 5 kurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 5, bernilai 0 jika X besar sama dengan 5. Bercak merah banyak bernilai 0 jika X kecil sama dengan 1. Bercak merah banyak bernilai 0 jika X kecil sama dengan 1, bernilai X kurang 5 per 5 kurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 5, bernilai 1 jika X besar sama dengan 5. Gambar kurva variabel pembesaran kelenjar getah bening dengan dua himpunan Fuzzy yaitu kecil dan besar. Kelenjar kecil bernilai 1 jika X kecil sama dengan 1, bernilai 10 dikurang X per 10 dikurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 10, bernilai 0 jika X besar sama dengan 10. Kelenjar besar bernilai 0 jika X kecil sama dengan 1, bernilai X kurang 10 per 10 kurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 10, bernilai 1 jika X besar sama dengan 10. Dan terakhir gambar kurva variabel rubella dengan dua himpunan Fuzzy yaitu rubella dan normal. Rubella bernilai 1 jika X kecil sama dengan 1, bernilai 10 dikurang X per 10 dikurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 10, bernilai 0 jika X besar sama dengan 10. Normal bernilai 0 jika X kecil sama dengan 1, bernilai X kurang 10 per 10 dikurang 1 jika X besar sama dengan 1 dan X kecil sama dengan 1, bernilai 1 jika X besar sama dengan 10. Langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu hitung nilai keanggotaan untuk masing-masing variabel. Hitung nilai keanggotaan untuk variabel demam. Nilai keanggotaan rendah X-nya 3 dengan rumus B dikurang X per B dikurang A. Nilai B 10, nilai X 3, dan nilai A 1. 10 dikurang 3 per 10 dikurang 1 sama dengan 7 per 9 sama dengan 0,78. Nilai keanggotaan tinggi X dikurang A per B dikurang A. Masukkan nilai X 3, A1, B10. 3 dikurang 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 2 per 9 sama dengan 0,22. Selanjutnya, hitung nilai keanggotaan untuk variabel bercak merah. Nilai keanggotaan sedikit
B dikurang X per B dikurang A. Nilai B nya 5, X nya 2, dan A nya 1. 5 dikurang 2 per 5 dikurang 1 sama dengan 3/4 sama dengan 0,75. Nilai keanggotaan banyak X dikurang A per B dikurang A. X2 A1 B5. 2 dikurang 1 per 5 dikurang 1 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Hitung nilai keanggotaan untuk variabel kelenjar getah bening. Nilai keanggotaan sedikit B dikurang X per B dikurang A. Nilai B 10, nilai X 5, dan nilai A 1. 10 dikurang 5 per 10 dikurang 1 sama dengan 5/9 sama dengan 0,56. Nilai keanggotaan banyak X dikurang A per B dikurang A. Nilai X sama dengan 5, nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 10. 5 dikurang 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 4/9 sama dengan 0,44. Selanjutnya yaitu mencari nilai alfa predikat masing-masing row. Row pertama, if demam rendah N becak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening kecil dan normal. Alfa predikat 1 sama dengan demam N becak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Karena operasi yang digunakan adalah N, maka yang kita cari adalah nilai minimal dari nilai keanggotaan masing-masing variabel dalam row. Minimal nilai keanggotaan demam rendah dibandingkan dengan nilai keanggotaan becak merah sedikit dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening kecil. Minimal 0,78 dibandingkan dengan 0,75 dibandingkan dengan 0,56, maka hasilnya 0,56. Row 2, if demam rendah N becak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening besar dan normal. Alfa predikat 2 sama dengan demam N becak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Minimal nilai keanggotaan demam rendah dibandingkan nilai keanggotaan becak merah sedikit dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening besar. Minimal 0,78 dibandingkan dengan 0,75 dibandingkan dengan 0,44, hasilnya 0,44. Rule 3, if demam rendah N becak merah banyak, N pembengkakan kelenjar getah bening kecil dan normal. Alfa predikat 3 sama dengan demam N becak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Minimal nilai keanggotaan demam rendah dibandingkan dengan nilai keanggotaan becak merah banyak dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening kecil. Minimal 0,78 dibandingkan dengan 0,25 dibandingkan dengan 0,5, hasilnya 0,25. R4, if demam rendah N becak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening besar dan rubella. Alfa predikat 4 sama dengan demam N becak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Minimal nilai keanggotaan demam rendah dibandingkan dengan nilai keanggotaan becak merah banyak dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening banyak. Minimal 0,78 dibandingkan dengan 0,25 dibandingkan dengan 0,44, hasilnya 0,25. Row 5, if demam tinggi N becak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening kecil dan normal. Alfa predikat 5 sama dengan demam N becak merah, N pembesaran kelenjar getah bening sama dengan minimal nilai keanggotaan demam tinggi dibandingkan dengan nilai keanggotaan becak merah sedikit dibandingkan dengan
nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening kecil minimal 0,22 dibandingkan dengan 0,75 dibandingkan dengan 0,56 sama dengan 0,22. Rule 6, if demam tinggi N bercak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening besar, dan rubella. Alfa predikat 6 sama dengan demam, N bercak merah, N pembesaran kelenjar getah bening sama dengan minimal nilai keanggotaan demam tinggi dibandingkan dengan nilai keanggotaan bercak merah sedikit dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening besar. Minimal 0,22 dibandingkan dengan 0,75 dibandingkan dengan 0,44 hasilnya jadi 0,22. Rule 7, if demam tinggi N bercak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening kecil, dan rubella. Alfa predikat 7 sama dengan demam N bercak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Minimal nilai keanggotaan demam tinggi dibandingkan dengan nilai keanggotaan bercak merah banyak dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening kecil. Minimal 0,22 dibandingkan dengan 0,25 dibandingkan dengan 0,56 hasilnya 0,22. Rule 8, if demam tinggi N bercak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening besar, dan rubella. Alfa predikat 8 sama dengan demam N bercak merah, N pembesaran kelenjar getah bening. Minimal nilai keanggotaan demam tinggi dibandingkan dengan nilai keanggotaan bercak merah banyak dibandingkan dengan nilai keanggotaan pembesaran kelenjar getah bening besar. Minimal 0,22 dibandingkan dengan 0,25 dibandingkan dengan 0,44 maka hasilnya 0,22. Selanjutnya yaitu mencari nilai Z dari masing-masing rule. Rule pertama, if demam rendah N bercak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening kecil dan normal. Alfanya predikat yang didapat dari rule 1 yaitu 0,56 dimasukkan ke persamaan Z1 dikurang A per B dikurang A sama dengan alfa predikat 1. Z1 dikurang 1 per B 10 dikurang 1 sama dengan 0,56. Z1 kurang 1 per 9 sama dengan 0,56. Z1 dikurang 1 sama dengan 5,04. Z1 sama dengan 5,04 ditambah 1 sama dengan 6,04. Rule 2, if demam rendah N bercak merah sedikit, N pembesaran kelenjar getah bening besar dan normal. Alfa predikat 2 sama dengan 0,44 dimasukkan ke dalam persamaan Z2 dikurang A per B dikurang A sama dengan alfa predikat 2. Z2 dikurang 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,44. Z2 dikurang 1 per 9 sama dengan 0,44. Z2 dikurang 1 sama dengan 3,96. Z2 sama dengan 3,96 ditambah 1 sama dengan 4,96. Rule 3, if demam rendah N bercak merah banyak, N pembekakan kelenjar getah bening kecil dan normal. Alfa predikat 3 sama dengan 0,25 dimasukkan ke persamaan Z3 kurang A per B dikurang A sama dengan alfa predikat 3. Z3 dikurang 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,25. Z3 dikurang 1 per 9 sama dengan 0,25. Z3 dikurang 1 sama dengan 2,25. Z3 sama dengan 2,25 ditambah 1 sama dengan 3,25. Rule 4, if demam rendah N bercak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening besar dan rubella. Alfa predikat 4 sama dengan 0,25 dimasukkan ke dalam persamaan B dikurang Z4 per B dikurang A sama dengan alfa predikat 4. 10 dikurang Z4 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,25. 10 dikurang Z4
per 9 sama dengan 0,25. 10 dikurang Z4 sama dengan 2,25. Z4 sama dengan 10 dikurang 2,25 sama dengan 7,75. Rule 5, if demam tinggi, M becak merah sedikit, M pembesaran kelenjar getah bening kecil, dan normal. Alfa predikat 5 sama dengan 0,22. Dimasukkan ke persamaan Z5 dikurang A per B dikurang A sama dengan alfa predikat 5. Z5 dikurang 1 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,22. Z5 dikurang 1 per 9 sama dengan 0,22. Z5 dikurang 1 sama dengan 1,98. Z5 sama dengan 1,98 ditambah 1 sama dengan 2,98. Rule 6, if demam tinggi, M becak merah sedikit, M pembesaran kelenjar getah bening besar, dan rubella. Alfa predikat 6 sama dengan 0,22 dimasukkan ke dalam persamaan B kurang Z6 per B dikurang A sama dengan alfa predikat 6. 10 dikurang Z6 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z6 sama per 9 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z6 sama dengan 1,98. Z6 sama dengan 10 dikurang 1,98, hasilnya 8,02. Rule 7, if demam tinggi, N becak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening kecil, dan rubella. Alfa predikat 7 sama dengan 0,22. Masukkan ke dalam persamaan B kurang Z7 per B kurang A sama dengan alfa predikat 7. 10 dikurang Z7 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z7 per 9 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z7 sama dengan 1,98. Z7 sama dengan 10 dikurang 1,98 sama dengan 8,02. Rule 8, if demam tinggi, N becak merah banyak, N pembesaran kelenjar getah bening besar, dan rubella. Alfa predikat 8 sama dengan 0,22 dimasukkan ke dalam persamaan B kurang Z8 per B dikurang A sama dengan alfa predikat 8. 10 dikurang Z8 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z8 per 9 sama dengan 0,22. 10 dikurang Z8 sama dengan 1,98. Z8 sama dengan 10 dikurang 1,98, hasilnya itu 8,02. Langkah terakhir yaitu diversifikasi. Diversifikasi ini mencari nilai rata-rata dari Z yang telah didapatkan sebelumnya. Dengan rumus Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah dengan alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah dengan alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah dengan alfa predikat 4 dikali Z4 ditambah dengan alfa predikat 5 dikali Z5 dan ditambah alfa predikat 6 dikali Z6 ditambah dengan alfa predikat 7 dikali Z7 dan ditambah alfa predikat 8 dikali Z8 per alfa predikat 1 ditambah dengan alfa predikat 2 ditambah dengan alfa predikat 3 ditambah dengan alfa predikat 4 ditambah dengan alfa predikat 5 ditambah dengan alfa predikat 6 ditambah dengan alfa predikat 7 dan ditambah dengan alfa predikat 8. Masukkan nilai predikat dan Z yang telah dicari dalam langkah sebelumnya. Z sama dengan 0,56 dikali 6,04 ditambah 0,44 dikali 4,96 ditambah 0,25 dikali 3,25 ditambah 0,25 dikali 7,75 ditambah 0,22 dikali 2,98 ditambah 0,22 dikali 8,02 ditambah 0,22 dikali 8,02 ditambah 0,22 dikali 8,02 dibagi dengan 0,56 ditambah dengan 0,44 ditambah dengan 0,25 ditambah dengan 0,25 ditambah dengan 0,22 ditambah dengan 0,22 ditambah dengan 0,22 ditambah dengan 0,22. Z sama dengan 14,25 per 2,38. Z sama dengan 5,987. Jadi
Nilai yang didapatkan dari proses perhitungan menggunakan metode Tsukamoto adalah 6. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.